Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Husna yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi telah meriwayatkan hadis an Shaddad ibn Aus, dari Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala, telah bersabda siapa an-nabiyyu, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau dalam hadis ini? Al-kayyisu, orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu, orang yang sanggup menundukkan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk bekal kekal setelah mati. Wal ajizu, dan orang yang bodoh atau orang yang lemah adalah man atba'a nafsahu hawaha, orang yang selalu menturutkan kemauan hawa nafsunya, tapi watamanna 'alallahi, masih terus berharap kepada Allah. Maksudnya ingin masuk surga tapi kok langkahnya ke neraka, kira-kira gitu. Ini walaupun riwayat ini ada yang mendhaifkan, tapi jalur periwayatannya cukup banyak ini. Ada At-Tabarani, ada Ibnu Majah, ada At-Tirmidzi sendiri, ada Ahmad. Sehingga biasanya kalau hadis itu dhaif, kalau jalur periwayatannya banyak, itu menjadi hasan li ghairihi. Jadi kita itu kalau baca buku terus ada komentar hadisnya dhaif, itu jangan langsung dibuang hadisnya itu. Jumhur ulama, mayoritas ulama itu masih menggunakan hadis yang dhaif selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih
Dan yang kedua, selama bukan masalah halal haram. Itu jumhur ulama, mayoritas ulama. Apalagi kalau ternyata hadisnya walaupun dhaif, tapi karena jalur periwayatannya banyak, dia menjadi hasan li ghairihi. Atau walaupun dhaif tapi maknanya sahih. Contoh misalnya ada sebuah riwayat At-Tirmidzi juga di mana Nabi bersabda kama qala man ayyara akhahu musliman bidambin taba'anhu lam yamut hatta yaf'alahu. Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa yang dia telah bertobat darinya, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Itu walaupun riwayatnya gharib tapi maknanya sahih. Kata Imam Ahmad maknanya sahih karena bersesuaian dengan hadis sahih riwayat Abu Dawud, di mana ketika seseorang itu melaknat orang lain, melaknat saudaranya, laknat itu terbang ke langit. Sampai di langit ditolak oleh Allah, dibanting ke bumi. Sampai di bumi ditolak juga, maka dia berputar-putar. Kata Allah, serahkan laknat itu kepada yang dilaknat, ternyata enggak pantas. Maka kata Allah, kembalikan laknat itu kepada yang melaknat itu sendiri. Makanya kita harus hati-hati. Dan ini andaikan pun mau dipaksakan riwayatnya lemah, tapi maknanya sahih. Karena cukuplah riwayat yang sebelumnya adalah bahwa orang yang cerdas itu menurut Nabi adalah orang yang banyak menyebut dan mengingat mati. Jadi orang yang cerdas itu dalam riwayat ini, yang pertama adalah orang yang sanggup menaklukkan hawa nafsunya. Kata para ulama, diantaranya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan di dalam diri kita ini ada yang namanya nafsu. Nafsu ini seringkali dipakai oleh setan untuk masuk menggoda. Di samping juga ada akal budi yang sering dipakai oleh malaikat untuk mendorong manusia dalam takwa. Itulah kiranya di antara makna yang dikandung dalam firman Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia itu punya dua kecenderungan. Bisa punya kecenderungan jahat, bisa punya kecenderungan takwa baik. Untuk jahat itu modalnya nafsu dan syahwat tadi itu. Yang kedua ya bisikan setan yang melalui nafsu dan syahwat itu. Sementara untuk baik, Allah bekali manusia itu dengan akal sehat, dengan malaikat, dengan ilmu, dengan iman. Sehingga sebenarnya kalau manusia itu menguatkan sisi akal sehatnya, sisi ilmunya, sisi imannya, sisi malaikatnya, itu manusia itu betul-betul dalam ketaatan sebenarnya. Cuman seringkali kita itu melemahkan yang 4, menguatkan yang 2 itu dengan cara menguatkan nafsu. Dan nafsu ini kata Imam Ghazali nggak bisa dibunuh nafsu ini. Jadi nafsu ini tidak bisa dibunuh, dituruti bahaya. Karena kecenderungannya nafsu itu adalah al-ammaratu bisu. Ngajak enggak bener gitu maksudnya. Kecenderungannya nafsu itu. Sebenarnya lebih tepatnya nafsu itu senangnya yang enak-enak gitu loh. Nafsu itu aslinya itu. Lah yang enggak enak itu kecenderungannya enggak bener gitu. Kalau yang enak-enak tok maksudnya itu. Contoh, as-salatu khairum minan naum. Itu enaknya tidur atau bangun sebenarnya itu? Tidur. Jadi menurut karpe nafsu tidur sebenarnya, betul memang. Kalau menurut maunya nafsu. Tapi karena kita alhamdulillah ada iman, kita ada ilmu, nggih, ada dorongan dari malaikat, sehingga dengan izin Allah kita pilih bangun, ngoten. Ya gak enak, tapi itu yang lebih baik. Karena khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Siang hari di bulan Ramadan di mana kita wajib berpuasa. Enaknya sebenarnya puasa apa enggak puasa sebenarnya enaknya? Enakan enggak puasa. Tapi kita dituntut oleh syariat untuk tunduk, menundukkan nafsu kita. Maka kata para ulama, nafsu itu kalau dituruti bahaya karena kecenderungannya ngepek sing enak etok gitu. Dan ini kalau dituruti terus lama-lama nggak bagus, karena kita akan menjadi binatang, bahkan lebih parah daripada binatang. Kalau bahasa Al-Qur'annya ulaika kal an'ami balhum adall.
Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat, lebih bejat daripada binatang. Sambil contoh. Ini kalau orang urutkan nafsu sama tidak ya. Sambil contoh gini misalnya, nun sewu. Tahu tupai ya? Tupai itu bahasa Jawanya bajing. Itu kalau nyolong kelapa, berapa kelapa yang dia colong? 1 atau 2 mungkin, dilobangi, dimakan sekeluarga itu. Dari tupai itu kalau nyolong kelapa, 1 kelapa dilobangi, paling dimakan sekeluarga. Itu tupai, bajing. Coba bajingnya ditambahi AN coba. Itu kelapa seluruh Indonesia, begitu dia tanda tangan dia yang nguasai itu. Apalagi kelapanya pakai ada kata sawitnya lagi misalnya gitu. Misalnya ini di sini nggak ada tempat lain begitu, tidak ada di sini. Artinya manusia itu bisa seperti binatang, bahkan lebih parah daripada binatang. Rasek, senggarangan kalau orang sini bilang itu. Kalau nyolong ayam itu paling 1 ekor ayam yang dia makan, terus bagian dalamnya doang yang dia makan itu. Senggarangan atau rasek itu. Yang di sini nyebutnya rasek atau apa namanya itu. Senggarangan itu, garangan. Itu kalau makan ayam, 1 ayam dicolong, dimakan bagian dalamnya aja paling. Enggak semuanya dimakan sama dia. Coba maling ayam, sak ndok-ndoke dibawa itu, sekandang-kandangnya dibawa. Allah. Pokoknya manusia itu kalau udah parah, lebih parah daripada binatang. Nah, nafsu itu potensial begitu kalau diperturutkan itu. Nuruti maunya nafsu itu donon teh pokoknya. Makanya Asy-Syaikh Muhammad Al-Bushiri rahimahullah beliau mengatakan an-nafsu katifli. Nafsu itu seperti anak kecil. Kalau dituruti anak kecil non sewu, kalau jangan punya cucu, bawa ke pasar Gembrong ini. Iya, yang dia mau turuti semua. Insya Allah 1 jam 10 juta habis insya Allah. Terus begitu dituruti semua, apakah kalau makanan semua dimakan? Enggak. Apakah semua mainan terus dia pakai? Enggak. Nafsu itu gitu maunya. Maunya nafsu itu gitu. Tadi dituruti sudah nontek nafsu itu. Masuk kuburan baru selesai itu. Kalau belum masuk kuburan belum selesai itu. Makanya nafsu ini karena nggak bisa dibunuh, maka dia harus kendalikan. Kan dalam Islam tidak boleh kita memberangus nafsu dan tidak bisa memang kita, karena sama dengan bunuh diri itu. Yang mungkin adalah nafsu itu dikendalikan, ditaklukkan. Cara menaklukkan nafsu itu dengan cara tidak dituruti. Jadi cara menaklukkan nafsu itu dengan cara tidak dituruti. Maka seingat saya Ibnu Abbas yang menerangkan itu, ketika nafsu diciptakan oleh Allah, dia akan membangkang. Ditaklukkan oleh Allah dengan panas, sekian ribu tahun dia masih membangkang. Ditaklukkan dengan dingin, sekian tahun dia masih membangkang. Terakhir ditaklukkan dengan kelaparan, maka dia tunduk. Maka sebentar lagi masuk bulan Ramadan, itu diantara momen yang wajib ya. Kalau yang sunnah sekarang pun kita disunahkan, itu momen dimana kita diwajibkan berpuasa selama sebulan penuh bagi yang berkewajiban, kecuali yang ada udzur. Itu untuk melatih nafsu kita agar nafsu kita terkendali. Bahkan puasa itu melatih kita mengendalikan diri dari hal-hal yang dihalalkan, bahkan bukan hanya dari yang diharamkan, bahkan dari hal yang dihalalkan. Kita dilatih untuk bisa mengendalikan diri. Harapannya agar kemudian kita nanti setelah Ramadan terbiasa mengendalikan diri kita, bahkan untuk sesuatu yang halal, apalagi yang haram, harusnya lebih bisa lagi. Itu seperti itu. Makanya puasa itu yang sesungguhnya, yang seutuhnya maksud saya, itu tidak hanya sebatas pada menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, tapi juga menahan diri dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Termasuk jaga lisan, jaga pandangan, jaga kuping, jaga tangan, jaga tindakan, jaga kaki dan seterusnya itu. Makanya kita harus latihan untuk bisa menahan diri. Ini kita semua belajar ya, yang ngomong juga masih belajar sama, kita semua belajar. Belajar untuk bisa mengendalikan diri, itu seperti itu. Allahu Akbar.
Wa amila lima ba'dal maut, tidak hanya sekedar sanggup menaklukkan hawa nafsunya, tapi juga dia menyiapkan bekal kekal untuk kehidupan setelah kematian. Jadi tidak hanya menaklukkan hawa nafsunya, tapi dia juga berusaha untuk menyiapkan bekal kekal setelah kehidupan, di dalam kehidupan setelah kematian nanti. Dengan kata lain, orientasi hidup seorang mukmin itu tidak hanya duniawi, tapi harus juga ukhrawi. Kalau bahasa Al-Quran itu nyindir orang yang duniawi oriented kan dengan mengatakan Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalau Rabbana atina fid dunya itu kata Allah akhiratnya enggak dapat bagian dia. Allah ajari yang lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mai dalam Islam itu kita ini misalnya berbisnis gitu ya, itu tidak hanya semata-mata bicara untung rugi, tapi kita bicara dunia akhirat. Ini konsekuensi dunianya apa, konsekuensi akhiratnya apa. Omong saomong itu orang yang memikirkan bekal kekal itu akan berpikir ulang, ini omongan saya manfaat dunianya apa, manfaat akhiratnya apa. Madorot dunianya apa, madorot akhiratnya apa, itu dihitung semua. Makanya akhirnya omong saomong ya hati-hati, bertindak apapun juga nopo hati-hati. Kenapa? Karena dia paham betul bahwa tindakan dia ini bisa berdampak pada tidak hanya dunia tapi juga nopo akhirat. Maka orang yang berhitung tentang duniawi ansih, dia mungkin berpikiran gampang lah, ini kan bisa kita siasati, bisa kita hindari, bisa kita negosiasi. Oh duniawi mungkin, tapi ukhrawi tidak bisa. Mau tidak mau sistem yang Allah tetapkan harus tetap berlaku. Ketentuan tentang famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Makanya orang yang paham betul tentang konsep ini, dia akan mengukhrawikan duniawinya. Dia akan mengukhrawikan duniawinya. Karena dia paham betul kalau ngomong duniawi ujungnya pasti habis. Kullu man 'alaiha fan. Ar-Rahman ayat 27 itu. Ayat 26 Allah menyatakan kullu man 'alaiha fan. Pokoknya kalau ngomong dunia ujungnya habis itu aja. Kalau ingin duniawi kita dikekalkan nilainya oleh Allah, gunakan di jalan Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal abadi itu adalah kekuasaan Tuhanmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Dengan kata lain apa berarti? Baju yang kita pakai ini mau atau tidak mau akan usang. Cepat atau lambat akan usang. Baju yang kita pakai ini. Tapi karena kita pakai untuk nutup aurat, kita pakai untuk sholat, kita pakai untuk taklim, walaupun fisiknya usang, tapi nilai dari baju ini insya Allah diabadikan oleh Allah. Ngoten nggih. Apa yang kita makan mungkin jadi kotoran, tapi karena makanan kita untuk mentenagai kita sholat, untuk mentenagai kita hadiri majelis ilmu, untuk mentenagai kita bersilaturahim dan lain sebagainya, maka nilai dari makanan itu akan diabadikan oleh Allah walaupun fisiknya jadi kotoran. Makanya rugi kalau orang itu orientasi hidupnya hanya duniawi ansih. Karena dunia ini kata Nabi ujungnya itu ya sampah. Sebagaimana Nabi ketika di sebuah pasar bersama para sahabat, nyengkewing itu nenteng anak kambing yang sudah jadi bangkai, yang cacat pula. Kata Nabi, siapa yang mau beli ini dengan harga yang sangat murah? Kata para sahabat, siapa yang mau beli itu ya Rasulullah, bangkai anak kambing yang busuk udah cacat pula, kata para sahabat. Terus kata Nabi, monggo. Nah, siapa gratis ya, gratis. Tidak ada yang mau juga ya Rasulullah. Siapa yang mau ngambil bangkai anak kambing seperti itu? Kata Nabi, beginilah dunia itu, kata Nabi. Ya, dunia itu ujungnya sampah. Dunia itu ujungnya sampah. Ada sampah mobil mewah, bukan sampahnya mobil mewah, mobil mewahnya jadi sampah, itu ada. Ketika ada bencana musibah itu banyak sampah mobil mewah itu. Bukan mobil mewahnya, bukan sampahnya mobil mewah, mobil mewahnya jadi sampah.
ada sampah hotel. Bukan hotelnya, bukan sampahnya hotel, hotelnya jadi sampah. Betapa banyak yang tadi ujungnya apa jadi sampah. Ya begitulah kalau kita orientasinya duniawi ansih. Makanya ukhrawikan duniawi kita supaya walaupun fisiknya ujungnya jadi sampah tadi, tapi nilainya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memahami duniawi itu sampah itu sulit kalau kita tidak pernah membuat jarak dengan dunia. Jadi kalau kita tidak pernah membuat jarak dengan dunia, memahami dunia sampah itu sulit gitu loh. Karena kita tidak pernah membuat jarak dengan dunia. Sambil contoh sederhana gini, nun sewu. Kalau panjenengan ke Bantar Gebang, tempat di mana banyak sampah, nun sewu, jenengan pakai masker nggak mboten? Pakai. Kenapa? Panjenengan ngerti hakikatnya sampah bau, ngoten nggih? Nah, tapi anak-anak yang lahir di situ sejak bayi, yang sekarang udah masuk usia remaja SMP misalnya atau SMA, itu di situ nggak pakai masker. Kenapa? Karena mereka dari kecil sudah di situ. Mereka tidak mengerti hakikatnya sampah. Ya mereka taunya baik-baik saja, nggak ada masalah gitu. Jadi mereka taunya baik-baik saja, nggak ada masalah. Tapi coba kalau anak-anak yang SMP atau SMA ini dibawa ke hotel bintang 5 misalnya. Terus kemudian mereka dikarantina di sana selama habit itu 6 pekan misalnya. 6 pekan 40 hari lah di hotel bintang 5 itu dikasih wangian, dikasih yang bagus, yang wangi-wangi lah. Begitu dikasih yang wangi-wangi, begitu 6 pekan atau 40 hari suruh pulang coba ke Bantar Gebang. Saya jamin langsung pegang hidung ini. Teng gitu. Kenapa? Dia mulai ngerti hakikatnya sampah itu ternyata baunya busuk. Kenapa? Dia sudah menjaga jarak dengan sampah. Dan dia ngerti hakikatnya sampah. Kita tidak akan pernah ngerti hakikat dunia kalau kita tidak pernah membuat jarak dengan dunia. Makanya kita di tengah-tengah aktivitas duniawi kita tiba-tiba dipanggil untuk sholat. Itu kita menjaga jarak dengan apa? Dunia. Di tengah-tengah kita sedang bisa menikmati sesuatu di siang hari, tahu-tahu ada syariat puasa. Kita disuruh menjaga jarak dengan dunia. Di tengah-tengah kita mendapatkan kenikmatan, tiba-tiba ada syariat berbagi. Kita dilatih itu menjaga jarak dengan dunia. Apalagi ada iktikaf yang dan macam-macam lah, aneka macam kegiatan yang itu membuat kita menjaga jarak dengan dunia. Bahkan pada sebagiannya kita demi untuk mencapai tingkatan yang tinggi di sisi Allah itu sampai rela korban waktu, biaya, tenaga, pisah dengan keluarga dan seterusnya. Demi apa itu? Demi untuk mencapai tingkatan-tingkatan ukhrawi yang baik tadi itu. Wong kita itu untuk mencapai gelar S1 saja, itu korban waktu, biaya, tenaga, perasaan kadang, terus pisah dengan keluarga kadang. Masa mau dapat gelar takwa kok nggak mau pisah dengan keluarga, nggak mau menyediakan waktu, biaya, tenaga dan seterusnya. Wong untuk dapat gelar S1 saja kita rela berkorban gitu loh maksud saya. Masa untuk dapat gelar muttaqin atau dapat gelar ahli surga kita nggak mau korban gitu maksud saya gitu loh. Paham mboten? Kan kadang orang itu gini, kalau untuk perkara duniawi kadang nggak protes gitu. Begitu masjid bikin program itikaf misalnya, oh itikaf ini akeh sing protes marah-marah ya apa? Padahal itu dalam rangka untuk mendapatkan gelar ukhrawi. Wong untuk gelar duniawi saja kita nggak protes. Kok gelar takwa kita protes? Untuk mendapatkan surga kok kita protes? Padahal dalam meraih gelar duniawi yang gak seberapa itu, kita rela tadi korban waktu, biaya, tenaga, bahkan pisah dengan keluarga. Loh ini untuk dapat gelar takwa kok gak mau korban, itu aneh. Paham mboten? Nah ini kita semua belajar nggih. Karena yang ngomong juga masih belajar, kita semua belajar ini. Itu seperti itu. Bahkan kemarin sudah saya sampaikan kan, supir bis malam saja untuk dapat uang 100, 200, 300, 400 atau uang ratusan ribu lah, itu rela melek semalaman.
Bahkan kemudian dia minum jamu atau apa supaya kuat melek lah gampangannya. Demi uang ratusan ribu. Loh masa untuk dapat Lailatul Qadar gak gelem melek kan ya aneh. Wong sopir bis malam untuk dapat ratusan ribu aja rela nopo melek semalam. Kok kita pengen dapat Lailatul Qadar kok gak gelem melek itu aneh. Nah, paham nggih? Nah, ini kita semua belajar karena yang ngomong juga masih nopo belajar. Kita semua belajar bareng-bareng belajar. Allahu Akbar. Bun, makanya kita harus menyiapkan bekal kekal untuk kehidupan setelah kematian. Bun. Terus kemudian wal ajizu, dan adapun orang yang bodoh atau orang yang lemah itu adalah man orang atba yang menturutkan nafsahu hawaha, kemauan hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, tapi kok masih berharap sama Allah. Maksudnya gini. Pengennya masuk surga, tapi langkahnya menuju ke neraka, ya kan gak matching, gak cocok. Iya, gak sesuai. Pengennya dimuliakan oleh Allah, tapi menempuh jalannya orang-orang hina. Gimana ceritanya? Karena di Al-Quran itu Allah sudah tunjukkan jalan-jalan kemuliaan. Ada jalannya muttaqin, muhsinin, tawabin, mutatahirin, mukminin. Banyak jalan orang-orang yang Allah kehendaki mulia. Loh ini kok malah nempuh jalannya kafirin, fasikin, munafikin, aspirin, obat yang terakhir itu. Ya kan aneh. Lah wong mestinya kalau ingin mulia menempuh jalannya orang-orang yang Allah kehendaki mulia, ini kok menempuh jalannya orang-orang yang Allah kehendaki hina misalnya. Pengennya dirahmati oleh Allah, tapi omongannya, perbuatannya mengundang laknat, mengundang murka Allah. Ya gak cocok. Gak memper babar blas kalau orang Jawa bilang itu. Gak sesuai sama sekali. Makanya kalau harapannya rahmat, harusnya perkataannya, perbuatannya mencerminkan apa? Rahmat. Itu seperti itu. Pengen diampuni oleh Allah, tapi gak pernah beristighfar, berbuat dosa, terusnya gak cocok sama sekali. Jadi makanya harus disesuaikan. Makanya kemauan nafsu dan syahwat kita harus kita tundukkan dalam hal ini. Lanjut. Waruya an Anasin, dan diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikral mauti, perbanyaklah menyebut dan mengingat mati. Fa innahu, maka sesungguhnya dengan menyebut dan mengingat mati itu yumahisud dzunuba, bisa menghapus dosa. Jadi orang kalau ingat mati itu akan membuat dosanya rontok. Itu akan dibersihkan dosanya oleh Allah. Kok bisa begitu? Begini. Ini sederhananya gini. Ada firman Allah dalam Al-Quran di surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyiat, dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Jadi kebaikan itu bisa menghapus keburukan, dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Maka orang yang ingat mati itu biasanya ya dia akan terpicu dan terpacu untuk beribadah dan beramal soleh, termasuk memperbanyak tobat, minta ampun kepada Allah. Sehingga karenanya kemudian yang bersangkutan ini insya Allah karenanya nilai kebaikannya Allah tambah, dosanya diampuni oleh Allah. Karena sadar betul bahwa dia butuh bekal kekal, maka dia memperbanyak ibadah dan amal yang soleh. Nah, tadi kalau kita pakai surah Hud, teori surah Hud ayat 114, setiap kebaikan menghapus keburukan. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya? Nah. Terus kemudian wa yuzahidu fid dunya, dan bisa membuat orang itu zuhud terhadap dunia. Jadi orang kalau ingat mati, dia akan zuhud terhadap dunia. Zuhud itu menguasai dunia, bukan dikuasai dunia. Itu zuhud. Kalau bahasanya Sayyidina Umar radhiyallahu an, genggamlah
dunia itu di tanganmu. Jangan biarkan masuk dalam hatimu. Karena kalau sudah masuk dalam hati, itu sudah enggak zuhud lagi. Zuhud itu sebenarnya bukan antitesa terhadap dunia. Karena tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Saya ulang, zuhud itu sebenarnya bukan antitesa terhadap dunia. Karena tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Tapi bagaimana kemudian kita tidak terlena oleh dunia, tidak terkecoh oleh dunia, tidak dikuasai, bahkan kita menguasai dunia. Makanya kata para ulama, kalau dihadapkan kepada kita daun sama duit, kok di hati kita rasanya sama, itu baru zuhud namanya. Jadi misalnya jenengan disampaikan ke jenengan, apa ini Pak? Daun. Apa ini Pak? Duit. Rasanya sama di hati. Dan kehilangan daun sama kehilangan duit itu sama rasanya. Itu baru zuhud namanya. Tenang, yang belajar masih ngomong juga, yang ngomong masih belajar juga ini. Kita semua belajar ini. Tapi kalau rasanya beda, belum zuhud berarti. Bu, apa ini Bu? Daun. Ini apa Bu? Hah, duit, gitu beda berarti. Kalau rasanya beda berarti belum zuhud berarti. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah beliau mengatakan, orang itu teruji zuhud atau tidak zuhudnya itu justru kalau kaya. Kalau kata Imam Ghazali itu gitu. Jadi kalau kaya baru bisa teruji dia zuhud atau tidak zuhud. Kalau ada orang misalnya dia multimiliarder, kaya raya, tapi dia tidak terlena oleh duniawinya, oleh dunianya dia nggak terlena, malah sibuk berbagi, sibuk membantu perjuangan di jalan Allah gitu. Terus kemudian malah dia rajin puasa gitu, rajin puasa. Jadi malah rajin puasa. Padahal dia kaya raya itu dia bisa makan apa saja dan bisa makan siapa saja setiap saat gitu. Tapi dia bisa mengendalikan dirinya dalam bentuk puasa, amalan puasa tadi dan macam-macam. Maka itu teruji zuhudnya insyaallah. Kenapa? Karena dia terbukti bisa menguasai dunianya, duniawinya. Tapi kalau ada orang gajinya 8 koma, karena setiap tanggal 8 dia koma. Untuk ngepaskan belanjanya dia puasa Senin Kemis atau puasa Daud misalnya. Itu belum teruji zuhud atau tidak. Karena itu bisa saja pengiritan. Walaupun pengiritannya berpahala insyaallah, tapi dikatakan zuhud belum tentu itu. Makanya kalau merujuk pada konsep Imam Ghazali, justru kalau mau teruji kezuhudannya itu harus kaya. Ustadz, itu Nabi kan tidak kaya Ustadz. Itu para sahabat juga banyak yang tidak kaya. Nabi itu bukan tidak kaya, beliau itu pilih hidup sederhana. Kalau beliau itu mau, Gunung Uhud jadi emas untuk beliau. Kalau beliau mau, Bukit Sofa jadi emas untuk beliau. Kalau beliau mau, itu kekayaan beliau yang di Khaybar berupa pohon kurma yang banyak ribuan batang itu udah cukup membuat beliau mewah sebenarnya. Tapi beliau ini orangnya milih hidup sederhana. Nah, itu bukti zuhudnya beliau. Sayyidina Umar itu bukan miskin, beliau nggak mau ngambil gaji khalifahnya. Kalau beliau mau ngambil gaji khalifahnya, bukan cuman kaya beliau itu. Beliau nggak mau ngambil gaji khalifahnya beliau. Baru mau ngambil gaji khalifahnya itu di akhir hayatnya, itu pun karena dipaksa oleh para sahabat yang lain. Itu Khalifah Umar radhiyallahu an. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, bukan miskin beliau itu. Beliau kalau mau kaya bisa itu, beliau panglima perang. Amirul Mukminin juga kalau beliau mau ngambil hak kaya, tapi beliau nggak mau ngambil hak kaya. Beliau memang, jadi di masa sahabat itu tidak kaya itu pilihan, jadi bukan terpaksa itu pilihan. Jadi kalaupun mau kaya juga nggak ada masalah. Beberapa sahabat Nabi di masa Sayyidina Umar mengambil hak kaya, seperti Abu Hurairah radhiyallahu an.
Beliau mengambil hak kaya. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengambil hak kaya. Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu itu malah punya istana beliau. Punya istana dan wafat di dalam istananya sebagai pengajar hadis beliau. Dan beliau kenapa kok ngambil hak kaya dan punya istana? Karena putranya 114 kurang lebih. Sahabat Anas itu putranya berapa kurang lebih? 114. Jangan tanya berapa ibunya. Pokoknya putranya kurang lebih 114. 90 hafal Al-Quran, semua jadi ulama. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu putranya kurang lebih 114, 90 hafal Al-Quran, semuanya jadi ulama. Itu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan beliau itu kalau berdoa, setiap khatmul Quran dikumpulkan seluruh anaknya dan istrinya, dikumpulkan beliau berdoa. Setiap kali khatmul Quran, itu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada dalam manaqib beliau. Kalau mengenai jumlah putranya, ulama beda pendapat. Sebagian pendapat mengatakan tadi 114, 90 hafal Al-Quran, semua jadi ulama. Itu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tapi kekayaannya tidak mempengaruhi beliau. Kenapa? Karena beliau menguasai dunia, bukan dikuasai oleh dunia. Maka konsep zuhud itu menguasai dunia, bukan dikuasai oleh dunia. Seperti perahu yang kecil sekalipun di tengah lautan yang luas akan aman selama air tidak masuk ke dalam perahu itu. Selama dunia tidak masuk dalam hati kita, aman gitu. Tapi kalau dunia sudah menguasai hati kita, sehingga berat bayar zakat, berat bayar utang, bayar mengeluarkan uang untuk dakwah di jalan Allah, berat. Mengeluarkan uang IPL, berat misalnya. Yes. Akhirnya ya nggak zuhud kalau begitu. Kenapa? Karena dikuasai oleh dunia. Nah, jadi saya ulang, zuhud itu bukan antitesa terhadap dunia, karena tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Tapi konsepnya adalah menguasai dunia dan bukan dikuasai oleh dunia. Yang jelas meniadakan hubbud dunia, meniadakan kecintaan kepada dunia. Itu seperti itu. Tapi semua harus pakai ilmu, tidak boleh sembarangan ya. Semuanya pakai ilmu. Karena perihal harta pun itu ada ilmunya, bukan sembarangan juga. Itu seperti itu. Waruya anhu, dan ceritakan pula dari sahabat Anas ibn Waruya diriwayatkan anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annau, sungguhnya beliau qala bersabda. Apa kata beliau dalam hadis ini? Au kama qala kafa bil mauti wa'idun, cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Jadi ada pemberi nasihat yang berbicara, ada pemberi nasihat yang diam. Kematian adalah pemberi nasihat yang diam. Kafa bil mauti wa'idun. Nanti di sini kita ketemu riwayat ya. Ketika malaikat maut datang, saya lupa kalau enggak Nabi Dawud, Nabi Musa di riwayat di sini. Kata Nabi Dawud begini, kok sudah datang padahal belum ada peringatan? Kok tiba-tiba datang, kok nggak pakai peringatan? Kata malaikat maut, sudah ada peringatannya wahai Nabi Allah. Apa peringatannya? Itu uban di rambut jenengan itu. Jadi uban itu peringatan. Yang kedua kata malaikat, jenengan coba lihat teman-teman panjenengan, sudah mulai nggak ada satu persatu. Itu peringatan. Jadi kalau hari ini kita dapat WA telah meninggal dunia sahabat kita, teman kita, saudara kita, itu kan hanya soal waktu kapan kita diumumkan, kan gitu. Paham noh mboten? Nah, itu peringatan itu. Itu kata malaikat, itu sudah diperingatkan itu ya Nabi Allah. Allahu Akbar. Oh, lanjut. Wa kafa bil mauti mufriqan, dan cukuplah kematian itu sebagai pemisah. Artinya kalau bahasanya malaikat Jibril gini, i'mal ahbib man ahbabta fa innaka mufariquhu. Cintailah apa yang kau cintai, tapi engkau pasti berpisah. Sebenarnya kematian itu bukan perpisahan yang sesungguhnya. Perpisahan yang sesungguhnya itu kalau yang satu diadab, yang satu dirahmati, itu baru perpisahan itu.
Saya ulang ya, kematian itu sebenarnya bukan perpisahan yang sesungguhnya. Perpisahan yang sesungguhnya itu adalah kalau yang satu diadab, yang satu dirahmati. Itu baru perpisahan yang sesungguhnya. Karena nggak ketemu, couplingnya beda. Sudah saya sampaikan kemarin hadisnya dari Ibnu Mubarak. Hadisnya di sini dinyatakan hasan. Ada ulama lain mengatakan hadisnya sahih, di mana ketika ada seseorang yang meninggal dunia disambut oleh keluarganya yang min ahli rahmah. Buru-buru ada yang mau nanya kabarnya, kata yang lain jangan buru-buru bertanya. Dia baru datang dari perjalanan yang cukup melelahkan, biarkan dia istirahat dulu. Begitu dia beristirahat, mulailah orang bertanya tentang bagaimana si fulana, apakah si fulana telah menikah, bla bla bla, ditanyakan. Dan kemudian balik yang baru meninggal itu nanya ke yang sudah lama meninggal. Kata dia apa? Mana si fulan kok nggak kelihatan di sini, padahal dia meninggal sebelum saya. Kata orang yang baru meninggal itu ngomong gitu. Mana si fulan kok nggak kelihatan di sini, padahal dia keluarga kita, padahal dia mati sebelum saya. Kata keluarganya, kita nggak ngelihat, kita nggak tahu, kata yang lain. Terus ada satu yang mengatakan, saya ngelihat kemarin dia menuju kepada ibunya Hawiyah. Ternyata couplingnya beda. Ini yang dirahmati, keluarga yang itu ternyata diadab, tidak ketemu. Apalagi kalau kemudian nanti di akhirat ketika Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan digiring masuk ke neraka dan digiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka itu dengan rombongan-rombongannya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, dan digiring masuk ke neraka orang-orang yang kafir itu dengan rombongan-rombongannya. Nggak ketemu. Kalau beda frekuensi, walaupun suami istri. Fir'aun dengan Asia alaihissalam nggak ketemu. Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam nggak ketemu, dan istrinya yang mengkhianati dakwah beliau berdua. Yang Allah nyatakan, dan dua wanita yang di bawah naungan dua hamba kami yang soleh, yaitu Nuh dan Lut, itu masuk neraka, padahal mereka istrinya Nabi. Kan'an yang notabene anaknya Nabi Nuh alaihissalam juga tidak bisa ketemu sama bapaknya yang Nabi. Kenapa? Karena kafir misalnya. Nah, makanya saya ulang, kematian ini bukan perpisahan yang sesungguhnya sebenarnya. Perpisahan yang sesungguhnya itu kalau yang satu diadab, yang satu dirahmati, itu tidak ketemu itu sudah. Makanya kita berusaha untuk mengajak diri kita dan keluarga kita untuk bareng-bareng masuk surga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Surah At-Tahrim ayat 6 itu. Itu upaya kita itu supaya kita semua ini menjadi ahli surga. Maka dalam Islam itu kita mesti mengajak keluarga kita masuk surga, karena kalau tidak, keluarga kita potensial mengajak kita masuk neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Saya ulang ya, kalau kita tidak mengajak keluarga kita masuk surga, potensial mereka mengajak kita masuk neraka. Masa Ustaz? Iya. Di mana dalilnya? Antara lain surah Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Apa kata Allah? Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Andaikan aku dulu taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu aku tidak masuk neraka begini. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Gara-gara kami mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami, maka mereka menyesatkan jalan kami. Pemimpin dalam arti luas, gubernur, wali kota. Pemimpin dalam arti sempit bagi seorang istri siapa? Suaminya. Pemimpin dalam arti sempit bagi seorang anak siapa? Orang tuanya. Maka mereka menyesatkan jalan kami dalam pengertian memang anak itu disesatkan, istri itu disesatkan, atau dibiarkan tersesat.
nggak pernah dinasehati, nggak pernah diingatkan, nggak pernah diajak dalam kebaikan. Akhirnya apa tuntutan mereka? Rabbana atihim di'faini minal adab wal anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami, berikan kepada pemimpin kami itu, kalau istri ya suaminya, kalau anak ya orang tuanya, 2 kali lipat siksa yang kami rasakan. Dan laknat telah memberikan dengan laknat yang besar. Nah, ini kalau ada bapak atau suami nggak pernah ngajak anaknya untuk masuk surga, dan akhirnya anak istrinya masuk neraka, potensial mengajak bapaknya, potensial mengajak suaminya masuk neraka. Naudzubillah min syarri dzalik. Makanya kalau jadi orang baik, jangan baik sendiri. Ajak keluarga kita, ajak teman kita, ajak tetangga kita untuk hadir di majelis ilmu, datang ke masjid untuk dalam baik sendiri. Nah, ngoten nggih. Wallahu alam bisawab. Break adzan dulu. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan monggo. Oke, ini ada yang mau nanya, Pak. Dari Bali ini. Cipinang Bali. Kan harus ada ulama-ulamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen rindu Pak Ustaz. Dalam Ramadan. Iya, Pak. Tidak ketemu. Iya, betul. Jadi masalah tentang mengingat mati dan bersiap untuk, ya, orang yang cerdik adalah orang yang menaklukkan dirinya, beramal untuk
kehidupan setelah mati. Yeah. Dan orang yang bodoh ialah orang yang memperturutkan hawa nafsunya, Yeah. tapi menginginkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Jadi yang saya bacakan tadi Pak Ustaz, saya kaitkan dengan masalah tentang Presiden Trump Pak Ustaz, Presiden Amerika. Karena sebelum bencana di Amerika Pak Ustaz, dia kan sempat ngomong masalah tentang Gaza. Yeah. Saya musnahkan Timur Tengah Pak Ustaz. Yeah. Lalu ketika dia ngomong 2 hari kemudian, itu Allah akan musnahkan Los Angeles dengan kebakaran. Jadi Pak Ustaz, kenapa kok baru ini Allah kasih pembalasan kepada orang kafir di Amerika? Kenapa kok tidak dari dulu Pak Ustaz? Jadi ketika Palestina sekarang barulah datang pertolongan Allah. Jadi kalau menurut saya Pak Ustaz, ini apa maksud Allah? Jadi ini Pak Ustaz, jadi ada satu lagi Pak Ustaz. Saya selama ikut pengajian Pak Ustaz, subuh pagi dengan malam ini, saya tidak dikasih minuman aqua Pak Ustaz. Padahal yang ngasih aqua itu bukan golongan Al-Sunnah Pak Ustaz. Memang dia sengaja Pak Ustaz. Ini apakah manusia yang tak perlu dicontoh untuk di masjid? Karena menurut saya itu manusia bukan manusia Pak Ustaz. Ini kan dalam pengajian aqua itu kan. Bapak nggak dapat? Udah 2 kali saya Pak Ustaz. Pagi dan malam ini Pak Ustaz. Astagfirullah. Tolong panitia diingatkan kepada mereka. Ini masalah ini harus terima kasih Pak Ustaz. Ya baik. Ya wes. Begini ya. Pertama, Nabi Musa alaihissalam itu mohon pertolongan kepada Allah agar Fir'aun itu dihancurkan. Itu 40 tahun baru dikabulkan. Jadi 40 tahun baru dikabulkan. Jadi nggak langsung seketika gitu maksudnya. Satu. Jadi memang Allah itu kalau bicara adab nggak senang dipercepat Allah itu. Allah itu senangnya ditunda guna memberikan kesempatan bagi hamba-hambanya untuk bertobat. Kalau bahasa Al-Qur'annya di surah Fatir, surah ke-35 ayat 45 itu. Kata Allah, "Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah, walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma." Jadi kalau Allah mau mengadab manusia dikarenakan apa yang mereka perbuat, niscaya tidak akan tersisa satu binatang melata pun di muka bumi ini. Tapi Allah sengaja menangguhkannya hingga batas waktu yang Allah tentukan. Jadi memang Allah itu nggak suka mempercepat adab Pak. Allah itu nggak suka. Yang suka mempercepat adab kan kita Pak. Kalau Allah nggak suka. Karena Allah pengen hambanya itu berkesempatan untuk bertobat. Satu dulu. Nah, adapun yang kemarin terjadi di Los Angeles itu sebenarnya gini, Islam itu dalam memandang musibah itu memandangnya itu secara utuh ya, tidak secara parsial tapi secara utuh. Jadi misalnya pertama pendekatan sunnatullah namanya. Sunnatullah itu hukum kausalitas, sebab akibat. Jadi ada sebab akibat. Kita pelajari apa sebabnya, apa ini sebab dari apa, akibat dari apa. Silakan para pakar bicara, ahli-ahli cuaca silakan bicara lah. Itu namanya proses pendekatan secara ilmu, namanya sunnatullah. Ini hukum Allah juga, namanya hukum sunnatullah. Tapi memang Islam juga memandang dari sisi masyiatullah, kehendak Allah. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika Madinah gempa, itu apa pidato beliau? Perbuatan dosa apa yang telah kalian perbuat kok sampai Madinah gempa, kata beliau. Sekali lagi Madinah gempa, saya keluar dari Madinah, kata beliau. Itu kata Sayyidina Umar. Jadi ya patut kita memang muhasabah juga, kenapa kok sampai terjadi bencana itu. Saya nggak tahu ya betul apa tidak, dengar-dengar di situ banyak
LGBT-nya katanya kalau saya nggak salah. Betul apa tidak saya nggak tahu, Allah alam. Betul apa tidak itu? Ya kalau memang betul ya mungkin itu bagian dari peringatan Allah pada mereka, itu seperti itu. Ya jadi itu nggak selalu serta-merta merupakan dampak dari statement yaitu makhluk yang tadi Bapak bilang itu. Tapi memang kalaupun iya bisa juga. Kenapa? Karena al-bala'u muwakkalun bil mantiq. Kadang bencana itu dikaitkan dengan statement atau pembicaraan seseorang. Makanya omong-omong harus hati-hati kira-kira gitu. Nah, jadi ya terlepas dari apapun itu, semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala mereka semua, tobat, masuk Islam semuanya lah. Amin. Allahumma insyaallah mudah-mudahan. Adapun kemudian kalau tidak kunjung sadar, Allah yang punya kuasa menghentikan kedzaliman mereka. Saya kira itu Pak nggih. Wallahu alam bisawab. Itu yang pertama. Yang kedua soal air sudah selesai kan ya? Ya. Rasanya waktunya kita mau iqomah. Barangkali yang lain cukup Pak ya. Jadi Bapak sekalian, habis sholat nanti di Taman Sakinah ada kopi sama teh dan temannya untuk kita teman ngobrol. Mari kita sama-sama nikmati. Terima kasih Ustaz. Oke. Baik, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.